Tanjung Verde mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kesuksesan ini merupakan andil dari kerja keras Bubista yang membentuk skuad matang selama 5 tahun. Hasilnya hampir semua lini skuad Tubarus menjadi solid berkat kombinasi keturunan Belanda, Portugal, dan Prancis. Yuran Fernandes selaku pemain PSM Makassar akhirnya bisa mewujudkan mimpinya bermain di Piala Dunia. Cetak gol coba merangkum kehebatan Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia berkat generasi emas sebagai berikut. Sejarah baru tercipta lolos pertama kali ke Piala Dunia. Cape Verde atau yang biasa disebut Tanjung Verde mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Negara kecil di Afrika Barat ini mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tim berjuluk Hiu Biru tersebut menjadi negara debutan ketiga yang akan terbang ke Amerika Serikat. Sebelumnya ada Uzbekistan dan Yordania yang sudah memastikan lolos beberapa bulan lalu. Ini merupakan sebuah pencapaian gemilang untuk negara Cape Verde. Bagaimana tidak, negara kepulauan tersebut hanyalah kawasan kecil seluas 4.033 km persegi saja. Jumlah penduduknya pun bahkan gak lebih dari 524.877 jiwa. Artinya Cape Verde diibaratkan hanya sebuah kota yang lebih kecil dari kota seperti Kendal yang berpopulasi lebih dari 1 juta jiwa. Cape Verde juga menjadi negara Afrika ke-6 yang lolos setelah timnas Ghana. Perjuangan skuad Hiu Biru meraih tiket Piala Dunia digapai dengan gak mudah dan penuh tantangan. Bagaimana tidak, Cape Verde tergabung ke dalam grup sulit bersama Kamerun dan Libya. Seperti diketahui, Kamerun merupakan negara langganan Piala Dunia yang diisi banyak pemain top. Hebatnya lagi, Tanjung Verde mampu mengalahkan skuad Singa Tangguh dengan skor 1-0. Bahkan skuad Hiu Biru mampu melesat jauh meninggalkan Kamerun yang berada di peringkat 2 grup D. Jose Maria Neves selaku presiden Cape Verde menyambut baik kelolosan negaranya. Pria berumur 65 tahun ini bahkan hadir langsung menonton dan memberikan dukungan. Neves nggak menyangka negara kecil nggak terpandang ini bisa lolos dan bersaing di Piala Dunia. Kelolosan Cape Verde juga mewujudkan mimpi Yuran Fernandes yang selama ini diidam-idamkannya. Kapten PSM Makassar ini menjadi satu-satunya pemain Super League yang akan tampil di Piala Dunia. Yuran sendiri dipanggil timnas Cape Verde dan sempat bermain di uji coba kontra Malaysia. Hasil manis setelah mengambil keturunan dari Eropa. Kelolosan Tanjung Verde ke Piala Dunia nggak lepas dari kebijakan cerdas federasi mencari pemain hingga pelosok Eropa. FCF secara berani memanggil pemain yang nggak lahir di Cape Verde. Meskipun begitu, para pemain masih mau membela tanah airnya tanpa iming-iming imbalan. Nggak heran FCF mendapatkan pemain keturunan yang lahir di 4 negara Eropa. Mulai dari Belanda, Portugal, Irlandia, hingga Prancis. Roberto Lopez mengungkapkan sang ayah merupakan asli Cape Verde dan merantau ke Irlandia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ayahku berasal dari Pulau São Nicolau. Dia pergi ketika berusia 16 tahun. Orang-orang Cape Verde cenderung migrasi massal untuk mencari peluang terutama sepak bola, kata bek tengah Cape Verde. Dia pun memulai debutnya bersama skuad Hiu Biru di tahun 2019 yang lalu. Roberto Lopez telah memainkan 42 caps di semua ajang termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikutnya ada Daylon Livramento yang sudah memainkan 17 caps bersama Cape Verde. Bintang 24 tahun ini bukanlah pemain sembarangan karena saat ini bermain di Liga Portugal. Sama seperti Dairon, ada Diroy Duarte yang juga merupakan kelahiran Belanda. Saat ini dirinya bermain di klub Divisi 1 Liga Bulgaria dan membela Ludogorets. Bersama skuad The Eagles, Diroy sempat nyaris membawa Ludogorets bermain di Liga Champions. Selain nama-nama tadi, Cape Verde juga masih punya stok bintang keturunan lainnya. Mulai dari Bruno Varela, Wagner Pina, Sidney Cabral, hingga Laros Duarte. Pengen jaket Dreamer yang ramah di kantong? Cobain jaket Dreamer dari brand Dozen. Cek linknya di bawah ini.
Ngerinya skuad kombinasi keturunan Belanda-Portugal. Kerja keras FCF mengambil bintang keturunan membuat skuad Cape Verde menjadi lebih ngeri. Sederet pilar yang dicomot dari Eropa langsung bisa nyetel dengan gaya main pelatih Bubista. Salah satunya Dylan Livramento yang baru didatangkan pada 2024 yang lalu. Pemain Liga Portugal ini menjadi ujung tombak kesayangan Bubista sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Terbukti Dylan sukses menjadi top skor dengan koleksi 4 gol dari 8 pertandingan. Dirinya kerap berduet dengan winger veteran yakni Gary Rodriguez. Gary sendiri sudah melanglang buana di kompetisi Eropa dengan membela Fenerbahce dan Galatasaray. Duet penyerang Belanda ini disempurnakan Jamiro Monteiro dan Diroy Duarte di lini tengah. Jamiro sendiri tengah membela klub Eredivisie yakni PEC Zwolle. Bahkan dirinya sempat bermain dengan Eliano Randers di musim 2024-2025 kemarin. Pengalaman ini turut dibawanya ke level internasional hingga menjadi nyawa permainan Cape Verde. Terbukti kreativitasnya mampu menorehkan 3 gol dan 1 assist sepanjang babak kualifikasi. Sementara itu, Diroy Duarte juga nggak kalah mentereng dibandingkan seniornya tersebut. Pemain 24 tahun ini pernah satu tim dengan Ragnar Oratmangun saat berseragam Fortuna Sittard. Kini Duarte tengah menjalani musim yang mengagumkan bersama Ludogorets. Duarte bahkan termasuk pemain inti yang mengantarkan raksasa Belgia menembus kompetisi Europa League. Selain darah Belanda, Cape Verde juga mempunyai sederet pemain keturunan Portugal. Salah satunya Wagner Pina yang kini menjadi bek kanan nomor 1 di skuad Hiu Biru. Punggawa Trabzonspor ini langsung mencuri tempat di skuad utama sejak melakoni debut pada 2024 yang lalu. Selain itu masih ada sosok senior seperti Bebe yang sempat berseragam Manchester United. Komposisi ini makin mantap dengan kehadiran Bruno Varela di bawah Mistar. Kiper kelahiran Lisboa ini baru bobol 7 kali di laga resmi sejak pertama kali debut di tahun 2023. Buah dari kerja keras Bubista walaupun sempat diremehkan. Kesuksesan Cape Verde meramu generasi emas juga nggak lepas dari jerih payah Bubista. Pelatih 55 tahun ini setia menemani skuad Hiu Biru sejak pertama kali ditunjuk pada 2020 yang lalu. Berbagai perombakan serta perjalanan pedih sempat dialami sang juru taktik. Namun Bubista terus berjuang mengangkat derajat tanah kelahirannya menuju panggung dunia. Pria kelahiran Boa Vista ini bahkan rela melakukan berbagai penyesuaian demi ambisi tersebut. Contohnya dengan merombak taktik permainannya sesuai kebutuhan tim. Di awal kedatangannya, Bubista selalu ngotot memakai formasi 4-3-3 menyerang ala total football. Namun dia terpaksa mengganti skema tersebut karena belum mendatangkan hasil maksimal. Akhirnya Bubista menemukan racikan 4-2-3-1 yang kerap dipasang pada kualifikasi. Taktik inilah yang mampu memukul sejumlah raksasa Afrika seperti Kamerun dan Gini Katulistiwa. Keberhasilan ini cukup mengejutkan mengingat Bubista sempat diremehkan di awal kepelatihannya. Sebab dirinya dinilai masih minim pengalaman dalam dunia kepelatihan. Terbukti Bubista cuma punya pengalaman 7 tahun menjadi asisten dan memimpin klub lokal. Namun di bawah tangan dinginnya Cape Verde melambung tinggi hingga menempati ranking 70 besar dunia. Harga pecah 13 celana boxer yang dibanderol dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah kehebatan Tanjung Verde memaksimalkan generasi emasnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Cape Verde mampu menjadi kuda hitam pada Piala Dunia tahun depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.